Sadurung lanturang Miss, lugrayang Miss Tirta ngaturang rahajang semang alit-alite sarang sami. Ajeng Ajeng semang Miss Tirta. Nggih, punapi gatrene? Becik nggih. Ten wentan nggih nit gatreng becik-becik. Nggih, Miss Tirta taler becik-becik. Miss Tirta juga baik-baik. Oke. Nah, mungkin ring rahinane mangkin Miss Tirta jagi ngicenin alit-alite materi ngenene nindik satwa Bali. Wenten ne uning. Apun to satwa Bali. Ada yang tahu apa itu satwa Bali? Cerita Bali, Miss. Iya, benar sekali. Siapa tadi yang jawab cerita Bali itu? Vika. Oke, matur sama Vika. Ya, jadi untuk yang lainnya diingat lagi. Satwa Bali itu cerita Bali. Dulu waktu kelas 4, Miss Tirta juga sempat memberikan kalian sebuah cerita kan, tapi untuk hari ini Miss Tirta akan memberikan kalian materi apa sih itu satwa Bali, apa sih itu cerita Bali. Napi mantan unsur-unsur cerita Bali, satwa Bali, apa saja unsur-unsurnya? Ya, nanti Miss Tirta akan jelaskan. Nggih, niki alit-alite Miss Tirta ngicenin materi nginenen indek satwa Bali. Apa itu satwa Bali? Apa itu satwa Bali? Cerita Bali. Cerita Bali. Benar sekali, cerita Bali. Nggih. Nggih. Sebentar dulu, masih loading. Iya. Napi sane ke baos satwa apa yang disebut dengan cerita? Ya, apa yang dimaksud dengan satwa? Nah, ini sudah Miss Tirta berikan bahasa Bali dan bahasa Indonesianya. Coba dibaca bahasa Balinya nggih. Satwa Bali inggih punika karya sastra Bali Purwa sane mawangun prosa. Sane kawangun bebas nenten nganutin ugar-ugar sekadi ugar-ugar sasuratan tembang ya. Jadi cerita Bali ini adalah karya sastra Bali yang lama. Purwo itu artinya lama ya, yang berbentuk prosa. Apa yang dimaksud dengan prosa? Lisan. Iya, tulisan atau bacaan ya. Prosa itu bacaan yang dibangun bebas, tidak berdasarkan aturan seperti aturan penulisan karya sastra tembang atau puisi. Jadi dia dibaca, bukan ditembangkan ya. Nah, satwa puniki silih tunggil ipun kepahan saking folklor Bali sane akeh wenten ring kawentenan jadma ring Bali ya. Jadi cerita Bali ini salah satu bagian dari folklor. Apa itu folklor? Ada yang sudah baca materinya? Folklor. Ya. Hal-hal yang menjadi penyebaran tradisi atau kebudayaan. Iya, benar sekali. Jadi folklor itu hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya suatu penyebaran tradisi atau kebudayaan. Contohnya mungkin cerita Bali, ya cerita rakyat seperti itu. Ya, itu kan juga sebagai suatu alat untuk menyebarkan tradisi. Ya, biasanya kalau di Satwa Bali itu dia ngambil dari kehidupan masyarakat. Ya, jadi di kehidupan masyarakat itu kan ada suatu tradisi atau kebudayaan. Nah, itu bisa tercantum di dalam Satwa Bali tersebut. Paham? Paham. Iya, jadi Satwa Pinake Cerita Rakyat. Ini kalian bisa lihat Satwa Pinake Cerita Rakyat. Jadi cerita tersebut sebagai sebuah cerita dari rakyat. Sekadi soro folklor sanelianan, satwa sane pinake silih tunggil saking wangun kebudayaan kolektifnya ya. Jadi cerita itu merupakan cerita dari rakyat seperti folklor yang lainnya. Cerita yang merupakan salah satu bagian dari kebudayaan seperti yang Miss Tirta sudah bilang tadi. Sane kawarisam turun temurun tur kemargiang antuk bebaosan
purwe utawi lisan ya, yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan dengan perkataan ya. Lisan bisa, tulisan juga bisa ya. Oke. Siapa itu yang agak bising boleh di-mute diri sendiri. Oke. Ya. Yang sane ngawinang wenten variasi ring soang-soang satwa ya. Jadi penyebaran melalui bacaan atau tulisan itu juga dapat membuat ada beberapa variasi di masing-masing cerita. Nggih, contohnya ya seperti mungkin ya cerita seperti bawang putih dan bawang merah. Ya, kalau di Bali ada namanya ikesune. Ikesune itu bawang putih. Kalau di Jawa itu kan yang jahat itu bawang merah ya. Ya, kalian pernah nggak dengar cerita bawang merah bawang putih? Ya, yang jahat bawang merah kan? Iya, tapi kalau di Bali itu ada beberapa cerita di Bali itu yang menyebutkan bahwa yang jahat itu bawang putih. Seperti itu ya, mungkin suatu perbedaan penyebarannya. Jadi ada beberapa variasinya ya. Seperti itu. Paham? Paham nggih? Iya, oke. Nggih. Sekarang Miss Tirta lanjut. Napi manten unsur-unsur satwa. Apa saja unsur-unsur dari cerita ya. Jadi satwa itu kawangun antuk kalih unsur. Kalih itu berapa? Kalih. 2. Iya, 2. Cerita dibangun oleh ya, maaf ini typo, oleh 2 unsur nih. Sama seperti cerita dalam bahasa Indonesia kan juga 2 unsur ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Intrinsik itu artinya di dalam dan ekstrinsik artinya luar. In dalam, X luar ya, seperti itu. Oke. Next. Maaf, kelewatan. Iya, ini dia. Unsur intrinsik. Nih, unsur intrinsik, unsur di dalam karya sastra. Ya. Yang pertama itu ada apa? Nggak ada yang jawab. Yang pertama itu ada Untang. Apa itu unteng? Tema. Ya, dari tema inilah kalian baru bisa menentukan judul ya. Jadi tema ini dasar cerita utawi untang pikayun sane ngedasarin cerita punike. Jadi untang atau tema itu adalah dasar cerita atau pokok pikiran yang mendasari cerita tersebut. Lalu nomor 2 itu ada pregine. Pregine itu pemeran atau tokoh ya. Inggih punike wantah pregine sane wenten ring ceritane punike tur saha kauningin parisolahan preginane punike ya. Jadi diberitahu gimana sih penokohan tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut ya. Kakepah dados kudep pregine punike dibagi menjadi berapa? 3. Iya, 3 ya. Ada pragina antagonis, pragina protagonis, miwah pragina sampingan utawi pembantu ya. Apa itu antagonis? Apa itu antagonis? Jahat ya. Kalau protagonis? Baik. Iya, benar sekali. Ya. Iya. Dan ada juga pemeran pembantu. Oke, selanjutnya Tunggu Miss, mau dicatat. nanti saja di download materinya bisa ya. Siapa itu Danda ya? Miss Tirta lanjut dulu Oke. Nah, next
Selanturnya nih, unsur intrinsik nomor 3 itu ada latar. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan apa itu latar ya. Latar dibagi menjadi 2, ada genah lan dauh. Nggih, genah itu tempat dan dauh itu waktu. Nggih. Jadi genah cerita punika memargi. Jadi tempat di mana cerita tersebut terjadi atau berjalan ya. Dauh sama juga, yaitu latar waktu kapan cerita tersebut terjadi. Nggih, entah itu siang, malam, pagi, sore, atau sebulan yang lalu atau kemarin ya. Oke. Selanjutnya, nah, wenten paribase atau gaya bahasa. Inggih punika gaya bahasa sane nganggen oleh pengawi sane ngawinang penguacan meled. Tur presida menikmati karya sastra punika. Jadi kalian udah diajarin nggak majas? Belum. Jadi di bahasa Indonesia itu ada yang namanya majas atau gaya bahasa juga ya. Misalkan gaya bahasa yang ada diselipkan beberapa kata seperti wah, kecantikanmu layaknya bulan purnama, seperti itu ya. Jadi itu cantiknya cantik jelita ya. Seperti itu gaya-gaya bahasanya. Jadi gaya bahasa itu mempengaruhi pembaca. Pembaca itu ikut larut dalam bahasanya tersebut, seperti itu. Itu fungsinya gaya bahasa supaya tidak monoton itu saja kata-katanya atau bahasanya. Nah, niki pengertian dalam bahasa Indonesianya, dasar gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang yang membuat pembaca tertarik pada cerita tersebut dan dapat menikmati karya sastra itu ya. Dapat menikmati alur ceritanya, dapat menikmati cerita dari satwa tersebut, isi dari satwa tersebut. Nah, nomor 5 niki pemilihan kata. Nah, tadi bahasa, sekarang kata. Ya, dipilihlah. Kalau kalian membuat suatu karangan cerita, pilihlah kata-katanya. Jangan menggunakan kata yang dalam keadaan baik-baik tapi kalian menggunakan kata yang kasar. Jangan seperti itu, Nah, nomor 6 niki nih kaping untat atau terakhir ring unsur intrinsik nike wenten piteket utawi amanat ya. Jadi kalau kalian sudah membaca seluruh ceritanya itu ya ini ngalih-alih sampun makejang utawi konyangan ceritane punike alih-alih ngidang nyimpulang. Kalian bisa menyimpulkan apa sih pesan moral. Kalau amanat itu kan pesan moral ya yang terkandung di dalam cerita. Apa sih pesan dari si pengarang untuk si pembaca? Apa sih pesan moral yang ingin disampaikan? Entah itu misalkan seperti cerita tadi bawang putih dan bawang merah. Nggak boleh kita semena-mena terhadap orang lain. Seperti itu misalkan pesan moralnya. Irage, tusing dadi, memperlakukan orang lain itu jahat. Irage sing dadi jahat tekening anak lenan. Seperti itu misalkan ya amanatnya. Paham sampai sana? Paham? Jangan angguk aja ya. Oke. Nah, makin unsur ekstrinsik. Nah, pilih ke unsur ekstrinsik. Unsur di luar karya sastra. Iya, unsur di luar karya sastra. Inggih punika unsur-unsur sane mawit saking jabaning. Ya, jabaning aspek karya sastra. Utawi aspek sastra. Lumrahnya unsur-unsur ekstrinsik inggih punika pangripte, nilai-nilai sane wenten ring satwa, miwah biografi pangripte. Jadi jabaning itu artinya luar, jabe itu artinya luar ya. Beda ya dengan sajabaning. Kalau sajabaning itu ada yang masih ingat sajabaning itu apa?
Ayo, ada yang ingat? Kalau Miss, misalkan saya mau ngecas laptop dulu. oke, ngiring. Ya, saja banding itu artinya Kecuali Miss. Nggih, benar sekali. Kecuali siapa itu tadi yang menjawab? Saya Miss. Siapa? Ayu Praba Miss. Nggih, matur suksema Ayu. Oke, jadi saja banding itu kecuali boleh dicatat ya nak, jangan sampai yang kayak gitu dilupakan. Karena biasanya kalau soal tersebut ada yang mengatakan seperti ini kalimatnya. Di beten ini ane termasuk adan geginan saja banding. Di bawah ini yang termasuk nama pekerjaan kecuali seperti itu ya. Nanti kalian salah jawab soal lagi jadinya. Oke, ini ke unsur ekstrinsik, ini ke wenten telu ada pengerite, pengarang, biografi pengarang, mewah nilai-nilai sane wenten ring satwa ya. Nilai-nilai yang ada di dalam satwa, entah itu nilai moral, nilai apa ya, kedisiplinan, mungkin ya kedisiplinan, nilai sikapnya gimana ya, nilai gotong royongnya mungkin tergantung dari ceritanya tersebut. Oke. Matur suksema alit-alit sarang sami.